menunggu gunung tersebut. Halo teman-teman, selamat malam Jumat. Di video kali ini saya kedatangan tamu, namanya Ki Sarpa Kelana. Nah, tamu kita kali ini akan membagikan kisah atau pengalamannya tentang hal mistis atau hal horor yang dialaminya. Tonton terus video ini, simak ceritanya karena sangat menarik. Baik, kita langsung saja ke tamu kita. Selamat malam Ki Sarpa Kelana. Ya, selamat malam. Baik, katanya pernah mengalami kejadian horor atau pernah mengalami hal mistis, betul? Iya, betul. Lebih banyak terutama ketika menjelajah hutan Menjelajah pada hutan. malam hari. Oh, itu di tahun berapa tuh? Yang aktif menjelajah hutan itu dari tahun 2011 2011. sampai 2019 lah. Jadi pernah ada kejadian yang ini ya, yang aneh atau yang menakutkan atau angker, ada pernah? Kalau sebenarnya apalah yang namanya hutan kan artinya pasti melekat dengan yang namanya hal mistis. Ya, betul. Nah, jadi lebih apa supaya lebih detailnya adalah terutama hutan kita di Kalimantan Selatan. Nah, di situ yang paling berbekas di ingatan adalah pengalaman di tahun sekitar 2014. 2014. Kejadian apa tuh? Itu kejadiannya waktu di gunung, masih wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, di situ kan waktu itu menjelajahnya pada waktu malam hari sekitar setengah 7 habis maghrib sudah masuk ke hutan. Itu sama siapa tuh? Sendirian atau sama teman? Sama teman Berapa orang? berempat. Sampai 4 orang. 4 orang. Dia masuk hutan. Pas waktu itu kan tujuan kami memang untuk berburu binatang lah, untuk sekedar lauk pauk lah, kebiasaan kan. Iya. Nah, pas waktu itu kalau tidak salah malam Jumat juga kan, artinya sesuai keyakinan yang kami miliki, artinya setiap malam Jumat itu adalah binatang-binatang itu keluar. Oh, Artinya yang anggapan orang malam itu malam mistik, disitulah kami malah menjelajah hutan. jadi biasanya binatang-binatang itu banyak ditemukan keluar Banyak. pada malam Jumat. Banyak. Nah, padahal itu malam yang Iya. menakutkan tuh. Menakutkan. Nah, itu kan lebih jelasnya pada waktu itu kan sekitar jam waktu awal-awal kami masuk itu belum ada yang aneh-aneh. Biasa-biasa aja. Nah, kemudian sekitar jam 1 malam, nah di situ barulah terasa hawanya sudah mulai lain. Hawa kan ada di bagian di ibarat lembah lah. Lembah kurang ingat. Nah, waktu itu kan waktu itu kami terpisah kan, 4 orang kawan. Kemudian dua dibagi dua. Itu kan untuk bahasa kita menyebar. Artinya kan supaya terkepung binatang yang kami buru. Nah, malah waktu itu kami tersesat ke bagian yang paling ibaratnya terkenal terangker. Artinya kan sering dihindari oleh para penduduk sekitar. Iya, padahal itu dilarang tuh masukin kawasan itu. Sangat jarang ada yang berani. Nah, di situ. Itu tidak sengaja masuk ke sana. Tidak sengaja. Nah, intinya waktu itu artinya kan saya sendiri melihat mata sebesar
sebesar sandal mungkin. Oh, Asalnya baru satu biji mata. satu biji. Pas waktu dilihat lebih tajam, itu menyebelah jadi dua. Itu warna apa? Warnanya merah. Artinya merah itu seperti, kalau ibaratnya kan dua, kayak pokoknya warna merah bara. Nah, warna merah bara. Nah, waktu itu kan karena tidak terpikir itu adalah apa ya, yang terpikir kan hanya binatang yang kami buru. Langsung kan, artinya waktu itu saya mengangkat senjata. Nah, habis itu kan tapi untung teman itu mengingatkan. Nah, padahal kan sudah itu saya mulai mencoba, artinya kan disitulah ada rasa sombong sedikit nih. Mungkin kayak itulah, seperti itu yang terlintas di hati nih. Artinya, wah, saya ini Berani gitu ya. berani, banyak bekal nih. Nah, seperti itu. Ternyata untunglah itu diredam oleh teman supaya tidak melanjutkan. Padahal saya sudah memasang laser. Iya, senapan angin biasa, pakai laser. Nah, itu kan. Tapi untung diingatkan teman, artinya mungkin kamu tahan, bisa jadi aku yang tidak tahan, kata teman. Nah, dari itu Jadi teman melihat juga. Itu artinya kan kami pasang sinter, kami gabung. Kami kan dua orang tuh membawa sinter masing-masing empat buah sinter itu kami gabung supaya melihat lebih jelas. Jadi akhirnya bertemu dengan teman yang lain tuh. Artinya teman sebelah kami belum tahu kabarnya. Kan kami terpisah oleh sebuah bukit sedikit. Kami di dalam lembah yang sedikit. Kami gabung sinter kami masing-masing supaya lebih jelas nih anehnya. Itu benda yang kami lihat. Itu apa sebenarnya gitu. Kan tidak kelihatan itu. Artinya yang terlihat hanya mata. Itu kadang menyatu, kadang membelah dua. Nah, itu merah. Nah, sampai situ ya teruslah kami itu kan sambil itu ngobrol-ngobrol lah seputar itu. Artinya kan saling berbantah-bantah. Kalau saya menyebut sendiri itu binatang. Binatang atau mata apalah, pokoknya binatang. Kalau teman kan model merasa lain hawanya. Nah, itu. Jadi teruslah kami sampai akhirnya ketemu teman, ternyata sama melihat juga. Sama kayak itu juga. Seperti membelah, kadang menyatu. Mata teman yang lain melihat penampakan itu. Melihat juga. Ya, sebenarnya itu apa sih, penampakan apa sih sebenarnya? Itu kami tanyakan, pernah ada sehabis siangnya itu kami tanyakan ke tetuha setempat. Artinya masyarakat yang asli sana lah. Yang anggaplah tokoh masyarakat. Artinya itu kata beliau adalah semacam ibarat ya jin lah. Jin. Menurut beliau itu kedudukannya adalah panglima. Panglima mungkin ya, ibarat kalau panglima kan sudah tinggi tingkatannya. Nah, itu penunggu gunung tersebut. Pantasan warga setempat melarang ke tempat tersebut untuk memasuki. Iya. Wah, ini bro, kalau Ki Sarpa ini menembak, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ceritanya akan lain lah kalau saya sendiri menembak. Entah apa yang terjadi. Kalau mungkin saya tahan, mungkin bisa teman yang kena imbasnya. Bisa terjadi sesuatu ya, bisa jadi kedua-duanya. Tapi itulah yang namanya manusia kan, apalagi masih muda nih, merasa pernah ya baru sejumput ilmu lah, baru sedikit yang kita miliki, langsung mau uji coba. Nah, tapi itulah yang namanya perjalanan kan, tidak ada yang namanya benar. Semua manusia pasti menjalani proses yang seperti itu. Nah, sebelum membetulkan diri sendiri dimanapun berada, niat kita meluruskan niat. Waktu itu malam itu Ki Sarpa ini dan teman-teman apakah berhasil menemukan binatang atau tidak? Nah, anehnya malam itu bahkan seekor nyamuk itu tidak ditemukan. Sepi, padahal hutannya lebat itu. Apalagi binatang yang lain.
nyamuk aja sepi, tidak ada satu. Nah, satu pun tidak ada terlihat di telinga atau di mana. Jadi aneh ya, Mm-mm. malam itu. Terus untuk malam-malam selanjutnya masih berburu. Masih yang namanya ibarat hobi ya, apalagi kan ibarat itu adalah semacam tradisi lah bagi kami di daerah pinggiran hutan. Berburu itu kan memang Tapi tradisi. tidak ke tempat yang tadi. Tidak, ini sudah lama kami tidak ke sana. Ya mungkin bukan jerat, cuma hanya sekedar mawas diri lah, waspada lah. Iya. Kalau memang ada tempat buruan lain, Nah, lebih baik di lain saja. Nah, seperti itu. iya. Karena untuk keselamatan juga ya. Mm-mm. Baik, Kisarpa, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita di kesempatan lain bisa bertemu lagi.